Breaking News Kompas Pemburu Keadilan. Sampit, Kalteng. Penangkapan paksa yang dilakukan oleh polisi secara tidak sah atau melanggar prosedur dapat berakibat pada pelanggaran hukum, dan bahkan pelanggaran hak asasi manusia, HAM, yang bisa memunculkan unsur-unsur pidana tambahan di luar prosedur penangkapan itu sendiri. Unsur-unsur lain yang mungkin timbul akibat penangkapan paksa yang tidak sah meliputi 1. Unsur pelanggaran prosedur dan hukum acara pidana, KUHAP. 2. Unsur tindak pidana, pelanggaran kode etik. 3. Unsur pelanggaran hak asasi manusia, HAM. Secara ringkas, penangkapan paksa yang tidak sesuai prosedur bukan hanya pelecehan undang-undang dalam arti umum, tetapi dapat memicu berbagai konsekuensi hukum serius, baik dari sisi hukum acara, hukum pidana, maupun pelanggaran HAM yang pelakunya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Korban dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan pra-peradilan atau membuat laporan polisi terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum itu sendiri. Hal inilah kemudian yang diduga kuat dilakukan oleh Polres Seruyan, Kalimantan Tengah, oleh Kasat Reskrim AKP Rahmat Tuah SH, NRP 79110820 yang bertanda tangan dan juga sebagai penyidik pada surat panggilan saksi yang ditujukan kepada Pri Susanto, warga Cempaka Baru, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan, tertanggal 14 Mei 2025, yang diserahkan oleh Aibda Aliakbar SH, NRP 86070006. Selama proses penyidikan yang berlangsung berbulan-bulan, pihak penyidik tidak menemukan unsur pidana berdasarkan pasal-pasal yang dijadikan dasar dalam surat panggilan saksi tersebut, hingga memunculkan berbagai tanda tanya di masyarakat. Puncaknya, pada 26 Agustus 2025, AKP Rahmat Tuah tiba-tiba mengeluarkan surat penangkapan dengan mencantumkan beberapa ayat dalam pasal 5 KUHAP dan UU Nomor 2 Tahun 2002. Padahal, penafsiran kalimat dalam pasal tersebut seharusnya dikaji oleh ahli bahasa agar implementasinya proporsional, tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas, demi tegaknya keadilan. Sejumlah kalangan menilai bahwa laporan polisi dan gelar perkara sebagai dasar penangkapan tidak didasari permulaan bukti yang cukup, sehingga terkesan dipaksakan. Bahkan diduga kuat penyidik Polres Seruyan, masuk angin, dan menerima suap dari PT Sawit Mas Nugraha Perdana, perusahaan sawit yang beroperasi di Kabupaten Seruyan. Perusahaan diduga khawatir karena Pri Susanto mengetahui banyak praktik perampasan lahan rakyat yang melibatkan oknum aparat untuk menguasai kebun masyarakat secara ilegal. Pri dianggap ancaman karena terus menyuarakan kebenaran hingga akhirnya dikriminalisasi. Anehnya lagi, Pemda Seruyan dan DPRD dinilai hanya tutup mata. Bahkan saat Pri diundang RDP DPRD Seruyan dan bertemu Wakil Bupati Seruyan Haji Supian SAG pada 26 Agustus 2025 untuk mediasi, keesokan harinya, 27 Agustus, ia justru ditangkap tanpa surat penangkapan dan tanpa pemberitahuan kepada keluarga. Kondisi ini membuat publik menilai bahwa proses mediasi hanyalah alibi untuk mengulur waktu sebelum melakukan penangkapan yang telah direncanakan. Sementara itu, Pri Susanto menegaskan bahwa semua masalah ini berawal dari kuasa yang diberikan 18 ahli waris Kamarudin untuk mengurus lahan mereka seluas total 14 hektare di wilayah PT Sawit Mas Nugraha Perdana. Menurut Pri, lahan tersebut tidak pernah diganti rugi dan tidak pernah ada kesepakatan resmi dengan seluruh ahli waris untuk pelepasan hak tanah. Berbagai upaya telah dilakukan sejak 2024, termasuk menyurati perusahaan pada 11 Maret 2025 dengan peringatan 7 hari kerja. Karena tidak ada respon, Pri kembali menyurati perusahaan pada 11 April 2025 sambil memberitahu pihak keamanan dan memblokade lokasi. Pada 25 Agustus 2025, menurut Pri, dirinya dilaporkan perusahaan karena dianggap menduduki lahan tanpa izin, padahal lahan yang diduduki adalah tanah masyarakat itu sendiri yang tidak pernah diselesaikan perusahaannya. Pri juga mengaku tidak pernah menerima SPDP selama proses penyidikan yang berjalan berbulan-bulan. Tak hanya itu, Pri menyampaikan bahwa saat berada di lahan, ia dan keluarganya diperlakukan tidak manusiawi oleh Polres Seruyan. Mereka diusir dengan cara kasar, blokade dirusak, sinyal diputus, dan mereka dihalangi untuk merekam kejadian. Ini polisi perusahaan atau polisi rakyat? Kok tidak ada empati sedikit pun kepada rakyat yang membayar pajak? Kalau semua polisi seperti itu, kepada siapa lagi kami rakyat jelata mengharapkan keadilan di negeri ini, tegasnya. Pri juga mengaku dipaksa membuat pernyataan agar tidak menggunakan pengacara dalam menjalani proses hukum. Ada apa sebenarnya? Kenapa polisi ikut campur urusan itu? Ujarnya penuh tanya. Menutup keterangannya, Pri meminta seluruh pihak, termasuk jaksa dan hakim, berhati-hati dalam menangani kasus ini. Setiap putusan hukum memiliki konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Ia berharap jangan sampai ada rekayasa berjamaah, karena di atas langit masih ada langit.
Kompas Pemburu Keadilan akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dari waktu ke waktu, demi memastikan bahwa segala bentuk ketidakadilan tidak lagi dibiarkan terjadi. Karena pada akhirnya, hukum seharusnya menjadi sandaran terakhir rakyat untuk mendapatkan keadilan, bukan alat untuk membungkam suara kebenaran. Demikian breaking news Kompas Pemburu Keadilan. Terima kasih telah menyimak informasi terkini bersama kami. Jangan lupa like, share, dan ikuti terus perkembangan berita terbaru lainnya hanya di channel YouTube Kompas Pemburu Keadilan. Tim Kompas Pemburu Keadilan melaporkan langsung dari Kalimantan Tengah.